Nah, tugasnya si perfect continuous ini, yang polanya itu adalah had been verb ing, atau have has been verb ing, atau will have been verb ing ini adalah ketika kalimatnya itu mengandung durasi, gitu, Miss. Itu udah wajib kita pakai ini. Jadi misalnya tadi misalnya suaminya Miss nanya gitu, lagi ngapain gitu. Nah, dalam bahasa Inggris kan kita jawabnya, saya sedang belajar, berarti I am studying. Ya, tugasnya sedang memang si continuous itu, to be tambah verb ing itu. Nah, terus ditanya lagi, sudah belajar berapa lama? Gitu. Karena dalam bahasa Indonesia itu kan saya sudah belajar selama 1 jam. Nah, jawabannya kira-kira apa nih, Miss? Tebak-tebak dulu. Nah, dalam bahasa Inggris gitu. Saya sudah belajar selama 1 jam itu, kalimatnya apa dalam bahasa Inggris? I have been studying Iya. for an hour. Jadi, nggak bisa lagi kita pakai yang tadi, I am studying for 1 hour gitu. Nggak bisa. Itu karena tugasnya yang verb ing tadi itu cuma yang sedang atau lagi aja. Nah, yang ada durasinya, kita wajib udah ganti ke yang ini. Kalau yang present ya, ada 2 pilihan. Kita pakai have atau kita pakai has. Nah, untuk have itu kira-kira yang apa subjeknya? I, Jadi we, are you. you, they. Betul. Nah, has itu kan sama dengan have ditambahin s. Jadi dia he, she, it nih. Punyanya he, she, it doang. Nah, terus ada verb ing-nya gitu. Ada verb ing-nya. Karena ngikutin namanya ya. Ada continuous-nya. Pokoknya kalau ada continuous-nya pasti verb ing. Ada perfect-nya. Dia ada have sama has. Namun, selama ini kita belajar sebelum verb ing itu wajib ada to be. Nah, di sini tuh sebenarnya juga ada to be, Miss. Yaitu been. Jadi been itu adalah to be. Tapi bentuk verb 3. Gitu. Jadi dia tuh sama kayak SMR, dia tuh sama-sama to be gitu. Cuman to be-nya untuk verb 3. Kenapa harus verb 3? Karena habis have sama has kan wajib verb 3. Gitu. Jadi kenapa yang muncul di sini nggak SMR? Karena dia ada have sama has-nya nih. Habis have sama has itu harus verb 3. Maka to be-nya yang dipakai itu to be verb 3 juga, yaitu been. Gitu. Jadi supaya ingat polanya nih, supaya nggak kelupa-lupaan seperti itu. Nah, jadi tuh di sini ya itu tadi misalnya suaminya nanya, memangnya sudah belajar berapa lama gitu. I have been studying for 1 hour gitu. Jawabannya kayak gitu, ada for-nya. Nah, bahkan tapi kalau nggak ada for-nya, itu kalau dia pakai si tenses yang ini, kita ngerti itu, Miss. Dia pasti lagi ngeritain durasi. Contohnya gimana? Ini, punya bos orang bule gitu ya. Punya bos orang bule. Suatu hari, misalnya telat nih datang ke kantor. Telat lama lah gitu ya, 4 jam atau berapa jam gitu, misalnya karena ngurus anak. Nah, mereka tuh ngomongnya apa tuh dalam bahasa Inggris? Where have you been? Gitu kan. I have been waiting for you. Cuman ini yang keluar nih. I have been waiting for you. Ini kan nggak ada durasinya ya. Berapa jamnya gitu. Tapi dari dia milih kata-kata have been waiting for you ini kita udah tahu nih, oh dia pengen ngasih tahu udah lama nunggunya gitu. Jadi si tenses ini tuh selalu mengandung durasi. Kayak gitu. Itu, nah gimana kalau yang pas berarti? Kalau yang pas itu bedanya apa gitu sama yang present tadi. Nah, kalau yang pas itu berarti si durasinya itu dihitung sampai sewaktu-waktu di masa lalu. Jadi yang membedakan antara present sama pas itu si misalnya ini. I had been studying for 10 hours before I finally fainted last night. Jadi 10 jamnya itu bukan sampai sekarang, sampai tadi malam gitu. Jadi 10 jam itu sampai kapan? Nah, kalau sampai waktu yang sudah lewat, maka wajib pakai past perfect continuous gitu. Terus juga misalnya she had been waiting for us all morning tapi last Sunday gitu. Jadi kita nggak bisa pakai she have been. Karena durasinya itu dihitung sampai kapan? Sampai suatu waktu di masa lalu. Intinya seperti itu. Gitu. Itu kalau pas. Terus kalau future ya berarti future ini kenapa polanya panjang? Karena kalau future ingat selalu ada will-nya keluar untuk menandakan dia itu identitas kalimatnya itu future. Nah, terus habis will itu kan wajib verb 1. Nah, maka yang dipakai itu have, nggak mungkin has, nggak mungkin had gitu, Miss. Jadi will have, lalu sisanya ya normal. Been ini to be gitu ya, to be sebelum verb ing, jadi keluar been-nya lalu verb ing di polanya. Nah, terus jadi misalnya situasinya itu adalah seseorang bilang gitu,
oh saya nanti malam mau tidur jam 10 gitu. Nah berarti waktu jam 12 nanti malam saya bakal sudah tidur selama 2 jam. Nah karena dia si durasinya itu sampai suatu waktu di masa depan, maka kita wajib pakai udah future gitu. Jadi I will have been sleeping for 2 hours by midnight. Kalau dia memang mau tidurnya jam 10. Seperti itu. Nah, jawabannya pakai yang ini kan. I had been studying for 15 minutes. Tadi jam 19.15. Kenapa pakai had? Karena sekarang udah jam 19.50. 19.15 itu waktunya di pas. Ya kan? Nah, skenario kedua, sekarang WA lagi istrinya. Jam 19.50. Nah, kalau sekarang udah berapa lama nih belajarnya? Gitu. Nah, maka kita wajib pakai present. Nah, yang ditanya itu sampai sekarang. Ya, berarti I have been studying English for 50 minutes. for 50 minutes. Ingat ada durasinya yang pengen dikasih tahu. Iya, For sorry. 50 minutes up until now. Jadi si kegiatan tadi yang pakai had been sama yang sekarang pakai have been mulainya bareng, ya kan? Sama, mulainya tuh jam 19.00. Yang menentukan kita pakai si present atau past itu adalah sampai kapannya, dihitungnya durasinya. Jadi jangan sampai ketukar-tukar. Nah, berarti kalau future ya berarti simply yang ditanya gini. Oke, kalau gitu jam 19.56 nanti belajar sampai sudah berapa lama? Nah, itu pakai 19.56 will have been itu. Iya, jadi bukan awalnya yang menjadi penentu, tapi sampai kapannya dihitungnya. Pas mau jawab misalnya tadi ditanya, oh kalau gitu nanti jam 19.56 bakal sudah belajar selama berapa menit gitu. Berarti I will have been studying English for 56 minutes. Mulainya tetap ya? Iya, tetap semuanya mulainya dari jam 19.00. Ternyata sama gitu kan. Mulainya tuh sama. Tapi itu tidak menentukan, misalnya mulainya bareng. Bukan itu yang menentukan apakah kita pakai past, apakah pakai future, apakah pakai present. Yang menentukan itu, yang ditanya durasinya itu misalnya 50 menit sampai kapan? Sampai waktu yang sudah lewat kah? Sampai waktu sekarang persis kah? Atau sampai waktu yang belum datang? Yang pertama, I have been sitting here. I have been karena I sampai have been sitting at this desk. 1 jam itu soalnya sampai sekarang. For an hour. Nah, terus yang kedua, I had been sitting here for a half an hour. Nah, terus yang by 11, I will have been sitting. Iya. Karena 2 jamnya masih di masa depan. Ya. Oke. Gitu deh.